Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita bahas tentang mata minus. Kasihan ya, sering sekali sekarang ini lihat anak-anak masih sangat muda sekali, masih SD. SD itu sangat muda, SMP aja juga masih sangat muda, SMA juga sebenarnya muda ya. Jadi kalau masih SD apalagi TK, ya tentu saja terlalu sangat muda, terlalu belia untuk bisa rusak atau berkurang kemampuan matanya. Itu satu hal yang wajar, anak-anak kita matanya minusnya cepat sekali, tebal kacamatanya. Itu diantaranya kalau menurut saya karena kita interaksi dengan teknologinya semakin tinggi. Kalau TV itu kan jaraknya jauh, tapi kalau HP kan jaraknya dekat, laptop juga jaraknya dekat ya. Semakin sering anak-anak itu berinteraksi dengan teknologi, yang sifatnya tadi saya sebutkan, ya tentu saja wajar kalau. Nah, ditambah lagi kebiasaan kita semua suka nonton film ya. Jadi atau sukanya kalau nonton film ngobrol, duduk, main game atau intinya yang berpindah hanya pantat sama jempolnya. Itu sudah ada di bahasan video saya tapi lupa judulnya apa ya. Otomatis dengan kondisi seperti itu tidak banyak bergerak. Loh, terus pompa jantungnya gimana dong? Untuk mendobrak bisa ke atas, prinsipnya dari atas ke bawah itu lebih mudah. Nah, ini mata di atas untuk memastikan aliran darah kuat ke atas. Lu masih muda loh, tapi malas bergerak, sukanya duduk yang laki-laki atau perempuan. Ya tentu saja tidak membantu. Belum lagi pola konsumsi anak-anak kita yang lebih suka makanan yang tidak mengandung air dan tinggi gula. Mana sih makanan yang tidak diciptakan dari, tidak berbahan dari tepung. Tepung itu sendiri kan sudah mengandung karbohidrat, ditambah lagi masih kasih gula untuk menambah manisnya. Kalau yang gurih ya dikasih garam. Nah itu luar biasa. Hari itu adalah perasaan adil dari Allah. Lalu bagaimana solusinya? Karena sebabnya sudah dijelaskan, maka perbaiki pola konsumsinya. Ayo konsumsi makan yang banyak mengandung air. Ini masih adanya kandungan air loh ya, belum lagi sayurnya. Tidak ada nutrisi yang terbaik kecuali yang alami loh ya. Kemudian banyak bergerak. Anak kecil kok gak suka bergerak sih? Wong masih SD kok sudah suka duduk. Wong masih SMP kok sudah suka duduk, malas bergerak. Selain teknologi, fasilitas sekarang kan lebih terbuka. Kok dulu cari tempat main basket aja susah, kalau sekarang kan malah sudah banyak disediakan, di sekolah juga ada dan fasilitasnya terbuka. Kok dulu hanya awalnya sekolah nggak punya, tapi akhirnya sekolah punya dan itu pun karena lapangannya kecil banyak yang pengen. Nah, kalau sekarang di tempat umum seperti di stadion, ya itu kan sudah ada lapangannya. Mungkin juga ada penyewaan-penyewaan, seperti futsal kan juga ada disewa-sewakan itu. Meskipun tetap yang paling bagus berolahraga itu di bawah matahari, cuman lebih baik daripada tidak berolahraga. Keuntungannya futsal kita bisa berolahraga ketika malam hari karena lapangan sepak bola tutup kalau kalau sudah malam ya, padahal sebetulnya tidak apa-apa berolahraga malam hari itu. Ada sepeda juga, sekarang juga banyak gym. Jadi bergerak itu sangat penting. Lalu bagaimanapun harus diobati dari dalam dan juga dari luar. Kalau dari dalam ini lambungnya bisa dijaga, kemudian jalan pernafasannya dijaga. Ini dua organ yang paling utama, yang awal di depan ya sebelum organ-organ yang lain. Kemudian obat tetes itu juga bisa ya, bisa diteteskan di mata. Kalau perih, wah jangan tanya, namanya juga sudah rusak ya. Nah itu juga perlu dinutrisi, perlu dipijat juga karena jaringannya sudah bermasalah. Jadi sangat perlu dibantu. Kok tanpa dibantu untuk ibaratnya itu kotor terus tidak disekrop, dengan caranya kropnya atau cara mengeluarkan kotorannya ya dengan diantaranya terapi fisiknya pijat, bekam itu juga sangat membantu. Mari kita hidupnya insya Allah mengharapkannya panjang umur kan ya. Kalau kita sekarang anak-anak kita umurnya 12, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun atau katakanlah 18 tahun, 17, 15 tahun waktu SMP, SMA ya, 16 tahun kita mengharapkan hidup panjang umur sampai 80 tahun. Berarti berapa puluh tahun lagi kita hidup dengan kondisi mata yang tidak sehat? Apa gunanya panjang umur dengan kondisi kita tidak bisa menikmati hidup? Nah, ada yang lupa juga ya, kurangi interaksi dengan teknologinya. Hal itu hal penting saja. Masa sih setiap waktu harus pakai HP? Masa sih bisa sampai 3 jam? Nah, itu kemampuan kita mengontrol diri harus diperbaiki. Ingat, kita mengharapkan hidupnya panjang umur. Apa artinya panjang umur kalau ternyata kita tidak bisa menikmati, delok atau melihat, saya mata kita sudah nerawang, masih muda tapi sudah tidak kelihatan ya piye toh. Itu bukan seharusnya. Kalau yang tua penglihatannya berturun ya
tua pun ketika masuk usia 40 kita semakin lebih sehat itu mungkin loh. Semakin bertambah umur kita sehat itu mungkin bisa. Kenapa? Karena ketika kita tua kita lebih punya banyak kesadaran pentingnya sehat. Apalagi yang muda harusnya lebih sehat secara dohirnya, fisiknya, dia masih baru kan, pemakaian masih sebentar kok sudah rusak. Tapi yang muda memang kurangannya, dan yang muda itu juga sulit ya untuk terapi fisik, biasanya mereka tidak sabar. Pengen terapi fisik mandirinya gimana? Ya ada, bisa menghubungi nomor yang tertera di video-video yang ada di channel ini. Dimohonkan menjadi baik, minus itu bisa diobati loh ya, tidak harus bertambah kacamatanya, tidak harus ganti-ganti kacamata, capek kok ganti-ganti kacamata. Bahkan menurut saya kacamata itu sendiri, karena saya sendiri dulu juga pakai kacamata, itu saya berhenti, saya pakai kacamata hanya ketika melihat ya, waktu saya kuliah. Kalau saya karena kuliah kan kita makannya beli, sementara orang tua saya masaknya, my mother tidak suka dengan makanan yang dijual-jual, makanannya makanan sintetis itu tidak suka. Dan saya sendiri kalau mengkonsumsi apapun yang sifatnya sintetis, pabrikan, tidak kuat saya, tubuh saya menolak, langsung gerges, langsung sakit. Nah ketika kuliah mau bagaimana lagi, kita beli. Kalau makan pabrikan saya tidak beli, hanya dari makanan pokok saja, paling yang dibeli ya gorengan, bakso, kalau yang cemilan itu ya orang kuno, yang penting kenyang kalau saya. Jadinya itu yang bikin menurut saya, meskipun saya jalan tapi karena tingginya konsumsi dari makanan yang ada penyedap rasanya, yang menurut saya itu bisa menyebabkan jalur pernafasan kita terblokir, akhirnya menghalangi kelancaran aliran darah kita. Nah daerah akhirnya mata itu jadi ngeblur ya, tidak kelihatan. Nah itu capek ya, malah tambah pusing kalau sering jalan sambil hidung dan telinga itu rasanya sakit, makanya saya lepas. Jadi sembuh itu bisa, kembali normal itu bisa, tidak ada yang tidak bisa dalam hidup. Sesuatu yang rusak bisa diperbaiki, meskipun itu butuh waktu lama, bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Mari kita berbelas kasih pada diri kita sendiri, mari kita berbelas kasih kepada anak-anak kita. Mari kita mampu membedakan antara kejam yang sebenarnya dengan berbelas kasih. Memberikan batasan dalam berinteraksi dengan sesuatu yang membuat kita menjadi tidak baik itu bukan berarti kejam. Perhatikan caranya, penting-penting perhatikan niatnya, selalu berdoa memohon kepada Allah kemudahan dan kebaikan, maka pasti semuanya mudah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.